ke kutub positif. Oke. Nah, ini dasar dari elemen listrik sebagai sumber arus listrik. Mengubah energi kimia menjadi energi listrik. Nah, elemen volta ini adalah elemen atau sumber arus listrik yang paling sederhana. Oke. Yang paling sederhana untuk bisa menghasilkan sumber arus listrik, kita bisa menghasilkan menggunakan namanya elemen volta. Oke. Nama volta sendiri diambil dari penemunya ya, yaitu Alessandro Volta pada tahun 1799. Oke. Nah, secara sederhananya elemen ini terbuat dari lempeng seng dan lempeng tembaga sebagai elektroda gitu ya, yang dicelupkan ke dalam larutan asam sulfat. Oke. Nah, ini ada larutan elektrolitnya sebagai asam sulfat dengan menggunakan asam sulfat. Nah, di alam gitu ya, kita memiliki berbagai jenis buah ataupun juga bahan gitu ya, yang juga bisa menghasilkan asam. Nah, salah satunya belimbing wuluh. Oke. Nah, belimbing wuluh ini kalau teman-teman mungkin pernah mencoba ya, mencicipi, saya yakin kerasa banget ya asamnya itu. Maka belimbing wuluh ini ya di dalamnya mengandung cairan yang mengandung asam atau memiliki keasaman yang cukup tinggi, sehingga belimbing wuluh ini pun nanti juga bisa dipakai gitu ya, atau berpotensi untuk bisa digunakan untuk membuat elemen volta ini. Gitu ya. Nah, maka nanti pada proyek yang kedua ini teman-teman, pertama tujuannya adalah akan mengetahui cara kerja elemen volta itu seperti apa. Kemudian yang kedua nanti membuat sumber arus dengan memanfaatkan belimbing wuluh. Oke? Ini ya. Jadi sebagai gambaran seperti ini. Nah, secara sederhananya gitu ya, bagaimana elemen volta dari belimbing wuluh ini nanti kalian hasilkan. Maka saya berikan mungkin gambarannya saja gitu ya. Nah, ini nanti teman-teman. Nah, ini. Jadi nanti kurang lebih ya kalian bisa misalnya menggunakan beberapa wadah, bisa gelas air mineral ya, gelas air mineral bisa, gelas kaca juga boleh ya. Kemudian nanti kalian juga menggunakan tadi dua lempeng, ada seng dan tembaga. Kemudian nanti belimbing wuluhnya tadi sebagai elektrolitnya ya. Nanti kalian masukkan cairan belimbing wuluhnya ke dalam gelas-gelas ini. Dan nanti ada kabel penghubung. Dan nanti untuk bisa mengetahui ada tidaknya arus, misalnya kita bisa gunakan LED atau gunakan ampere meter juga boleh. Oke? Nah, jadi ini gambarannya teman-teman. Nanti kalian bisa rangkai secara seri, bisa rangkai secara paralel. Oke? Untuk mengetahui bagaimana perbedaan kalau dirangkai seri dan dirangkai paralel. Oke? Itu ya. Ini gambaran teman-teman untuk membuat proyek kedua, yaitu elemen volta dari belimbing wuluh. Gitu ya. Oke. Jadi ini yang kedua, elemen volta dari belimbing wuluh. Kemudian yang ketiga, teman-teman, nah yang ketiga, keajaiban lampu pijar. Ini juga masih di listrik dinamis ya, karena listrik dinamis itu memang banyak sekali cakupan materinya. Ya. Nah, seperti teman-teman ketahui sekarang kita hidup di apa ya, era di mana kita sudah bisa menikmati adanya listrik gitu ya. Dan salah satu alat yang penting sekali dalam kehidupan kita yang membuat kehidupan kita berubah luar biasa adalah ditemukannya lampu pijar, teman-teman. Ya. Di lab mungkin sekarang kalian ada lampu, kalau mungkin yang sekarang di lab itu bukan pijar ya, sudah lampu, ada yang neon ya, ada yang diisi dengan gas yang lain ya, atau sekarang juga ada TL,
ada lampu fluoresen, ada lampu kalau sekarang LED ya yang lebih hemat energi ya. Nah, maka dasar dari semua lampu itu sebenarnya ada di lampu pijar, teman-teman, yang dihasilkan oleh dulu Thomas Alva Edison ya. Nah, Thomas Alva Edison ini adalah tokoh yang sangat penting dalam sejarah kelistrikan. Dia orang yang mengupayakan pemanfaatan energi listrik untuk menerangi dunia. Dengan penemuan lampu pijarnya, kegelapan malam bisa diubah dengan keindahan cahaya lampu. Namun, apakah kita tahu konsep apa yang dimanfaatkan oleh Thomas Alva Edison untuk membuat lampu? Nah, maka kita ikuti percobaan untuk bisa menghasilkan bola lampu pijar sederhana. Oke. Nah, nanti tujuannya adalah teman-teman mengetahui cara kerja bola lampu. Kemudian, ini kok jadi 3, 4. Oke. Jadi nanti kalian akan mengetahui cara kerja bola lampu. Kemudian yang kedua, membuat lampu pijar sederhana dengan memanfaatkan barang-barang di sekitar kita. Jadi teman-teman nanti akan membuat sebuah bola lampu pijar, tapi ini dengan alat bahan sederhana saja. Ya, yang penting bisa memperlihatkan bagaimana prinsip kerjanya. Oke, kalau kita lihat mungkin ya, oke, lampu pijar. Nah, ini teman-teman. Secara sederhananya, gitu ya, lampu pijar ini bagiannya seperti ini, teman-teman. Ya, mungkin sekarang ya masih banyak ya diproduksi juga, masih ada yang memakai lampu pijar. Meskipun sekarang sudah banyak yang beralih ke lampu LED ya, yang lebih hemat energi. Ya. Nah ini pertama lampu pijar, teman-teman. Ya sekarang kan sudah berkembang menjadi banyak ya. Nah ini. Nah jadi kalau kita lihat sederhananya, teman-teman, ini kan di lampu pijar bagian satu ini bola lampunya ya, pelindungnya. Oke. Jadi ini biasanya terbuat dari kaca ya, teman-teman. Oke, pelindung bola lampu dari kaca. Kemudian dua gas bertekanan rendah. Jadi di dalamnya ini itu diisi oleh gas, ya tekanannya rendah. Biasanya diisi dengan argon, neon atau nitrogen. Ya, jadi makanya dulu kita kadang juga menyebut ada lampu neon gitu ya. Lampu neon padahal tidak semua lampu itu isinya neon, ya gasnya bisa argon, bisa nitrogen, bisa yang lain. Oke, jadi di dalamnya diisi gas. Kemudian tiga adalah filamen. Jadi ini teman-teman, yang bagian melingkar-lingkar ini adalah filamen terbuat dari wolfram. Ya, jadi dari nah, jadi ini filamen yang terbuat dari kawat jenisnya wolfram, teman-teman. Nah, kalau kalian mendengar sejarah bagaimana menghasilkan lampu pijar ini, kan istilahnya Edison ini sudah melakukan percobaan gagal yang ke-1000 gitu ya. Sejarahnya begitu. Nah, karena dia tidak menyerah, maka yang ke-1001 itulah yang berhasil. Gitu ya. Nah, salah satunya adalah ini bagaimana menemukan sebuah kawat yang istilahnya ini kan nanti dipanaskan ya, teman-teman. Kawat ini dipanaskan. Karena dipanaskan sampai suhu tertentu, maka nanti akan memijar. Teman-teman mungkin bisa melihat ketika misalkan pada
proses peleburan baja atau logam ya. Kalian bisa melihat ketika sebuah baja atau sebuah besi misalnya dipanaskan sampai suhu tertentu kan dia nanti akan bisa mengeluarkan pijar kan teman-teman? Ya kan? Nah, itu sama seperti ini. Jadi kawat ini nanti akan dipanaskan ketika sudah sampai suhu tertentu panas sekali, maka nanti dia akan bisa mengeluarkan pijar. Ya, akan bisa mengeluarkan cahaya. Nah, ini yang kemudian diteliti. Jadi kawat apa yang sekiranya sampai suhu tinggi kemudian nanti bisa mengeluarkan pijar dan tidak mudah patah gitu. Ya. Jadi kalau sekarang ini kan kita biasanya kalau misalnya lampu bolamnya mati, lampu pijarnya mati, kalau kita lihat teman-teman ini di bagian dalamnya kawat wolframnya ini biasanya patah. Oke. Kalau ini patah maka kawatnya sudah bola lampunya ini tidak bisa menghasilkan cahaya. Gitu ya. Nah, maka dicari sebuah kawat yang tadi bisa tahan lama ketika dipanaskan sampai usia tertentu gitu ya. Itu baru akan patah. Nah, menemukan ini itu tidak mudah gitu ya. Nah, nanti pada percobaan ini, proyek ini kalian akan mengganti ya kawat wolfram ini dengan bahan yang lain. Ya, dengan bahan yang lain tapi nanti prinsip kerjanya bisa terlihat. Oke. Termasuk nanti ini bagian bolamnya kita juga nanti bisa ganti dengan bahan yang lain. Ya. Oke, kemudian bagian nomor 4 nanti ada kawat penghubung ke kaki tengah. Jadi ini penyangga gitu ya. Sekaligus penyangga dan penghubung. Ya, kawat penghubung ke filamen wolfram ini. Kemudian 5 ini kawat penghubung ke ulir. Oke, kemudian 6 ada kawat penyangga. Ini kawat penyangga wolframnya ini. 7 kaca penyangga. Ini kaca penyangganya. Kemudian 8 kontak listrik di ulir. Ini ya. Jadi biasanya dipasang di tempat memasang bola lampunya ya, ulirnya. Kemudian 10 adalah isolator. Ini bagian isolator. Kemudian 11 adalah kontak listrik di kaki tengah. Jadi bagian putih ini biasanya ya. Ini untuk menghubungkan nanti ke aliran listriknya. Nah, ini kalau lampu pijar yang sekarang ya sudah ada gitu. Nah, nanti teman-teman akan membuat lampu pijar sederhana. Yang penting nanti prinsip kerjanya ini bisa teman-teman dapatkan gitu ya. Nah, mungkin sebagai gambaran, nanti teman-teman bisa membuat seperti ini teman. Ya, jadi nanti, nah ini pada gambar yang ini teman-teman. Oke, gambar ini terlihat teman-teman. Terlihat Bapak. Lihat ya. Jadi misalnya ini nanti kalian gunakan piring, ya piring biasalah. Kemudian ini bisa gunakan gelas kaca. Mungkin kalian beli jelly ya, atau selai atau apa ya? Kalau UC mungkin kekecilan ya, yang agak gedean dikit. Mungkin selai atau jelly atau mungkin yang lain ya. Nanti bisa dimanfaatkan ini atau toples di rumah juga boleh. Kemudian nanti kalian mungkin bisa gunakan dudukan ini dengan menggunakan pralon juga boleh ya, atau pakai kertas gulung itu yang agak keras juga boleh ya. Intinya untuk mendudukkan saja. Atau ini kalau di lampu pijar asli tadi adalah kaca penyangga ya, kaca penyangga. Kemudian ini ada kabel biasa ya penghubung nanti ke listrik, kabel untuk kutub positif, kutub negatif, yang capit buaya ya teman-teman. Oke, yang capit buaya. Nah, kemudian nanti ini
bisa dilekatkan dengan selotip biasa gitu ya. Nah, nanti di bagian capit buayanya ini kalian ganti tadi kawat filamen wolframnya itu tadi dengan menggunakan misalnya ini pensil, isi pensil yang kecil-kecil itu teman-teman ya. Kalau ini ya pensil ini dalamnya kan ada karbonnya kan teman-teman, betul ya. Tapi kalau pensil ini kan nggak bisa atau nggak mudah diambil. Nah, teman-teman bisa ambil isi pensil yang mekanik itu, ya. Teman-teman kan bisa bisa apa? Saya yakin memiliki lah semuanya ya. Isi pensil mekanik itu kan ada berbagai diameter, ya. Nanti kalian bisa ambil beberapa jenis diameternya. Oke, nah jadi filamen wolframnya tadi secara sederhananya nanti kalian ganti dengan ini isi pensil ini. Oke, nah maka nanti ini bisa kita hubungkan ke nanti baterai ya dengan susunan beberapa baterai untuk bisa menghasilkan satu sumber arus yang cukup kuat ya. Jadi nanti silakan kalian bisa menggunakan beberapa baterai yang 1,5 volt disusun seri mungkin coba 6 volt atau 12 volt ya. Nanti silakan bisa disusun. Kemudian nanti kalian akan lihat hasilnya ya untuk memperagakan bagaimana menghasilkan lampu pijar. Oke. Nah, jadi nanti kurang lebih gambarannya seperti ini teman-teman untuk percobaan membuat lampu pijar sederhana. Ya. Oke. Nah, kemudian yang proyek keempat terakhir adalah membuat motor listrik. Oke, motor listrik sederhana. Nah, teman-teman, di pembahasan kita kemarin tentang kemagnetan ya, kemagnetan dan induksi elektromagnetik, kita sudah membahas alat yang menerapkan prinsip Faraday ya, ada generator. Nah, generator itu adalah alat yang mampu mengubah energi gerak menjadi energi listrik ya. Kemarin di PET simulation-nya teman-teman sudah membuktikan ya, misalnya dengan menggerakkan magnet di dalam kumparan gitu ya, maka nanti akan bisa menghasilkan energi listrik. Akan ada arus listrik induksi. Gitu ya. Itu adalah generator. Oke. Nah, karena gitu ya, orang terinspirasi dengan energi gerak bisa menghasilkan energi listrik ya dimanfaatkan dalam generator. Maka dengan memperhatikan cara kerja generator, manusia kemudian penasaran untuk mengembangkan alat yang dapat mengubah energi listrik menjadi gerak. Jadi dibalik. Ya. Dibalik. Kalau gerak bisa menjadi listrik pada generator, maka listrik ini bisa menjadi gerak. Gitu ya. Dengan memanfaatkan hukum Lorentz ya, teman-teman. F sama dengan B kali I kali L kan ya. Jadi kalau ada medan magnet gitu ya, ada arus listrik, maka nanti interaksi antara itu ya antara medan magnet dan arus listrik tadi itu akan bisa menghasilkan gaya Lorentz. Nah, kalau ada gaya, maka nanti gaya ini kan bisa menggerakkan sesuatu kan, teman-teman. Nah, maka nanti ini akan bisa menghasilkan gerak ya. Nah, hal inilah yang kemudian disebut sebagai motor listrik. Ya. Jadi motor listrik ini biasa dipakai dalam banyak peralatan elektronik kita ya, misalnya kipas angin, teman-teman. Ya. Kipas angin itu kan memanfaatkan energi listrik menjadi gerak kan? Nah, maka kalau misalnya di kos kalian misalkan atau di rumah kalian ada kipas angin yang sudah rusak, coba dibongkar. Ya. Dalamnya mesti ada bagian yang disebut sebagai motor listrik. Oke, misalnya kalian nanti beli yang merek-merek Cina itulah ya, itu biasanya kekuatannya hanya beberapa tahun itu biasanya sudah motor listriknya suak gitu ya, atau rusak atau sudah aus. Nah maka dibongkar ya, dalamnya itu ada motor listriknya. Nah motor listrik ini tadi prinsip kerjanya mengubah
energi listrik menjadi energi gerak. Caranya tadi bagaimana? Dengan menginteraksikan antara arus listrik tadi dengan medan magnet. Maka nanti akan menghasilkan gaya Lorentz. Nah, gaya Lorentz inilah yang digunakan untuk menggerakkan, misalnya kalau pada kipas angin tadi adalah baling-balingnya. Itu ya. Nah, maka nanti tujuan dari proyek yang keempat ini adalah kalian akan mengetahui prinsip kerja motor listrik. Kemudian yang kedua akan membuat motor listrik sederhana. Oke. Nah, motor listrik sederhana mungkin sebagai ya. Nah, ini contohnya teman-teman. Ya, jadi di sini eh, ini sederhananya lah ya. Jadi ini, jadi nanti ada penghasil arus DC atau baterai ya, misalnya nanti menggunakan baterai, ini sebagai sumber arusnya ya, kemudian nanti akan dialirkan ya ke nanti di sini disebut sebagai sikat gitu ya. Jadi dari kutub positif negatif ini ada kabel penghubung ke sikat, kemudian ini ada magnet, oke, ada magnet kutub utara selatan ya, ada medan magnet, maka dari magnet ini kan nanti akan menghasilkan medan magnet kan teman-teman, yang searah dengan ini anak panah ini ya, dari utara ke selatan. Kemudian ini ada lilitan dinamo gitu ya. Kalau yang cowok mungkin sering main Tamiya ya, inilah teman-teman di Tamiya juga kalau diprotoli dalamnya ada motor listriknya kan untuk menghasilkan gerak tadi sehingga Tamiyanya bisa jalan ya. Nah, maka ini dalamnya ada lilitan banyak ya, ada kumparan lilitan banyak. Nah, maka nanti kalau ini dialiri arus listrik gitu ya, berarti ada listrik yang mengalir dalam kawat ini, kemudian ini berinteraksi dengan medan magnet yang dihasilkan dari magnet ini, magnet apa ya nanti bisa digunakan magnet sederhana ya, magnet batang bisa atau magnet lingkaran itu yang kayak di speaker ya teman-teman, belakangnya speaker ya itu juga bisa. Nah, maka nanti interaksi antara listrik dengan medan magnet ini akan menghasilkan gaya. Nah, maka kita bisa gunakan aturan tangan kanan teman-teman ya, aturan tangan kanan seperti biasa ya. Misalnya kita kalau menggunakan ini jempol misalnya ini arah arus ya. Kemudian 4 jari ini, misalkan ini arah medan magnet. Maka telapak tangan ini yang bagian dalam, ini adalah arah gayanya. Sehingga kalau pada gambar ini misalnya, gitu ya, nanti tergantung arah arusnya kemana. Ya, nah misalkan arah arusnya ke atas, ya, medan magnetnya masuk, maka kan akan ada gaya ke kiri misalnya. Nah, gaya ini kan nanti akan bisa mendorong si ini teman-teman, ya, mendorong lilitan kumparan ini sehingga nanti ini dia akan bisa berputar, ya kan? Karena di bagian atas dia didorong, misalnya ini, sorry, gini ya, misalnya ini gini,
Nah, maka nanti kan di bagian atas dan bawah ini akan bekerja gaya yang arahnya berlawanan, teman-teman. Ya, anggaplah misalnya ini arusnya ke sana, maju ke sana, anggaplah ya. Nah, maka di sana kan akan ada gaya Lorentz. Oke. Di bagian atas juga akan ada gaya Lorentz. Ya. Nah, maka antar bagian atas dan bawah ini karena dua gayanya ini berbeda, maka nanti akan bisa menghasilkan putaran. Jadi ini akan berputar. Oke? Ini akan berputar. Nah, putaran inilah yang dijadikan dasar tadi untuk menggerakkan benda. Kalau di kipas angin ya sudu-sudunya ya atau baling-balingnya. Kalau di Tamiya misalkan tadi ya dengan menggunakan eh, dihubungkan ke roda gitu ya, sehingga nanti akan menggerakkan Tamiyanya. Nah, teknologi mobil listrik ke depan ya dasarnya juga menggunakan motor listrik ini teman-teman, gitu ya. Hanya kemudian kita bisa membuat motor listrik yang betul-betul istilahnya canggih gitu ya, sehingga nanti dengan menggunakan baterai atau aki atau ya kalau sekarang Tesla ya teman-teman dalam berbagai kabar itu sudah menghasilkan mobil listrik yang cukup bagus. Nah, nanti prinsip kerjanya sebenarnya sama dari motor listrik ini. Gitu ya. Maka nanti kalau dengan mobil listrik ini secara umum biaya perawatannya juga lebih murah, teman-teman. Karena nggak butuh oli lagi, ya kan? Kalau motor dengan bahan bakar fosil sekarang kan masih butuh oli, komponennya banyak ya, spare part-nya banyak. Kalau ini istilahnya hanya di motor listrik ini saja. Nah, maka nanti secara komponen juga lebih hemat, perawatan lebih hemat. Secara emisi gas buangnya juga nggak ada, ya kan? Karena nggak ada pembakaran dari bahan bakar. Jadi di sini ya nanti hanya istilahnya kita ngecas baterainya saja. Nah, ini gambaran tentang motor listrik, teman-teman. Eh, supaya mungkin lebih ada gambaran, saya coba bukakan sedikit ya. Nah, ini ya. Di YouTube sudah ada beberapa contoh, teman-teman, untuk menghasilkan motor listrik. Ini sederhana. Nah, nanti kalian boleh merancang yang seperti ini. Oke. Di lab juga sudah ada contohnya. Nanti kalian juga bisa tanya ke Bu Galuh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Syahri, NIM 18312244030 dari Pendidikan IPA D 2018, FMIPA UNY. Nah, ini juga karya alumni kita tahun 18 ya. Gaya Lorentz ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau ada. Oke, untuk prinsip dasarnya nanti kalian bisa untuk gambaran saja. Nah, ini misalnya. Ini ada kawat tembaga, peniti, magnet bekas, selotip, gunting, baterai. Oke, jadi ini sederhananya motor listrik lah, kurang lebih begitu, teman-teman. Kawat tembaga pada tutup kayu putih. Nah, ini dalam rangka untuk membuat kumparan ya. Dililitkan misalnya pada kayu putih atau pada pralon boleh, pada pensil boleh, pada spidol boleh ya. Atau bisa juga dengan diselotip supaya tendang. Kemudian nah, yang paling penting adalah pada bagian membuat kumparannya ini, teman-teman. Ya, maka nanti mungkin ya teman-teman akan ada mengalami kendala sedikit ketika dicoba nanti nggak berhasil ya nanti itulah tantangan kalian ya untuk bagaimana menghasilkan motor listrik ini yang bisa berhasil
nanti bergerak ya. Nah, nanti silakan bisa dipelajari trik-triknya supaya nanti bisa bergerak. Pada kedua ujung batu batai. Nah, ini untuk menghasilkan kutub-kutubnya misalnya ya. Ini. Langkah keempat adalah kelupasi kulit dari kawat tembaga. Nah, ini teman-teman, ini cukup krusial ya. Jadi nanti kulit tembaganya ini dikelupas ya, pakai gunting misalnya. Jika tidak bisa menggunakan cutter atau pisau. Kelupas hingga kawat tembaga menjadi berwarna putih. Langkah yang kelima adalah memasukkan kumparan pada lubang fungsi yang sudah ditempelkan pada batu batai. Disarankan untuk menyeimbangkan kedua sisi. Langkah yang keenam atau yang terakhir adalah meletakkan magnet pada antara kumparan dengan batu baterai. Nah, teman bisa melihat ya. Nah, ini bisa putar. Kelihatan ya? Jika mengalir pada kumparan yang terletak dalam medan magnet, maka kumparan tersebut akan mengalami gaya Lorentz, sehingga kumparan aktif. Oke, itu untuk gambaran saja, teman-teman. Oke, sampai di sini dulu ada pertanyaan atau yang ingin disampaikan? Silahkan teman-teman, terkait dengan 4 topik proyek ini, silahkan. Ada pertanyaan, silahkan teman-teman. Atau dirasa jelas untuk masing-masing topik tadi? Sudah cukup jelas, Pak. Oke, cukup jelas ya teman-teman. Nah, termasuk silahkan nanti setelah ini teman-teman bisa diskusikan dengan kelompok masing-masing untuk merancang proyek membuat 4 alat sederhana dengan memanfaatkan prinsip kerja dari listrik statis tadi untuk membuat elektroskop, kemudian prinsip kerja dari elemen volta ya dengan menggunakan belimbing Wolof, kemudian prinsip kerja dari lampu pijar dengan memanfaatkan untuk wolframnya itu menggunakan karbon ya, batang karbon atau pengisi pensil. Kemudian satu lagi untuk motor listrik, nanti kalian juga bisa menggunakan kawat tembaga, kemudian nanti juga magnet sederhana ya. Nah, dari 4 topik ini silahkan nanti kalian rancang dulu ya kegiatan kalian. Oke. Kemudian untuk alat bahan yang memang kalian nanti misalkan butuhkan itu ada di lab, silahkan bisa dipinjam ke Bugaloh. Ya, misalnya kayak tadi kawat gitu ya. Atau kabel capit buaya misalnya, atau misalkan baterai gitu ya. Kemudian misalkan lagi kalau isi pensil kalian istilahnya kan punya sendiri ya teman-teman. Dudukan baterai juga yang ada di lab silahkan bisa dipinjam. Kemudian magnet mungkin kalian bisa, kalau memiliki ya bisa dipakai punya sendiri yang magnet kecil itu tadi ya. Atau kalau tidak coba nanti tanya di lab di Bugaloh juga ada atau tidak. Kemudian nanti kalau peniti ya kalian punya ya.
Pokoknya silahkan nanti di list alat bahan yang sekiranya bisa dipinjam di lab dan yang bisa kalian adakan sendiri. Gitu ya. Nah, teman-teman, karena ini sebagai proyek akhir, ya, sebagai proyek akhir, saya tidak istilahnya mengadakan responsi untuk ini, ya. Jadi silahkan nanti teman-teman untuk yang proyek akhir ini kalian tidak membuat laporan tertulis, ya, tidak membuat laporan tertulis. Tapi laporan kalian adalah kalian buat dalam bentuk video tutorial. Nah, sekarang kan sedang kalian ada di mata kuliah videografi kan, teman-teman? Nah, jadi silahkan nanti bagaimana proses kalian menghasilkan alat-alat sederhana itu tadi, ya, dari mulai mungkin kalau biasanya untuk video demonstrasi ini kan ada di bagian awal itu intro gitu ya, mungkin penjelasan singkat seperti tadi pada bagian petunjuk praktikum saya ya, misalnya. Jadi kalian bisa jelaskan dulu secara intro tentang teknologi-teknologi ini ya. Jadi di kehidupan sehari-hari mungkin kita sering melihat atau menemui berbagai alat seperti ini misalnya gitu ya. Nah, nanti misalnya pengen tahu prinsip kerjanya bagaimana misalnya gitu. Kemudian ayo kita lakukan kegiatan berikut. Nah, nanti kalian buat demonstrasinya ya dari mulai alat bahan apa yang dibutuhkan, cara kerjanya bagaimana diperagakan step demi stepnya. Kemudian nanti ketika hasilnya sudah diperoleh, misalnya tadi untuk elektroskop ya sudah bisa mendeteksi muatan, untuk sel volta blimbing muluh juga misalnya tadi lampu LED-nya sudah menyala gitu ya, sudah berhasil. Kemudian untuk motor listriknya tadi juga sudah bergerak gitu ya. Kemudian untuk satu lagi kok jadi lupa. Nah, lampu pijarnya tadi juga sudah menyala gitu ya. Nah, maka nanti itu divideokan ya, diperlihatkan satu-satu gitu, alat bahannya apa, cara kerjanya bagaimana sampai terlihat hasilnya itu, kemudian plus kalian setelah itu berikan penjelasan ilmiahnya. Ya, jadi, nah, misalnya ya, sudah terlihat kan teman-teman, misalnya atau guys atau sobat sains atau apalah ya, silahkan sapaan kalian untuk viewer di YouTube misalnya. Nah, kemudian kalian berikan penjelasan ilmiahnya. Ya, bagaimana prinsip kerja dari alat ini, maka berikan penjelasan. Ada narasi secara lisan, gitu ya, penjelasan secara langsung, plus ada tulisan untuk memperkuat narasi yang kalian sampaikan. Gitu ya. Nah, setelah berikan penjelasan, nanti penutupnya. Nah, misalnya mudah bukan teman-teman atau anak-anak atau guys atau sobat sains atau apa ya, saintis muda atau apa, cara untuk membuat alat ini, nah maka kalian bisa mencobanya sendiri di rumah, misalnya begitu, ya. Dan apalah mau subscribe, mau like, mau share, mau apa silahkan ya. Nah nanti jadi untuk project terakhir ini teman-teman kalian melakukan perancangan sekaligus nanti melaksanakan membuat alat sederhana ini ya, dan laporannya kalian buat dalam bentuk video. Karena kalian sudah mengikuti mata kuliah videografi, maka saya harapkan videonya juga berkualitas ya. Tentu teori-teori yang sudah dipelajari di videografi kemarin bisa kalian pakai untuk membuat video jenis demonstrasi seperti ini. Gitu ya teman-teman. Ada pertanyaan? Atau sudah jelas perintahnya? Saya izin konfirmasi, Pak. Oh, silakan Siti. Jadi untuk topik itu kan ada empat topik, kemudian itu nanti dibagi ke dalam 8 kelompok gitu, Mbak. Nggih, Pak. Jadi satu topik diisi 2 kelompok. Satu topik dikerjakan 2 kelompok. Oke, baik Pak. Terima kasih. Tapi tetap mengerjakannya masing-masing kelompok ya, tidak gabung 2 kelompok terus mengerjakan jadi satu. Masing-masing kelompok tetap mengerjakan, tapi topiknya sama. Gitu, Oke, ya. baik Pak.
Baik. Ada lagi teman-teman, silahkan. Ada pertanyaan lain atau sudah dirasa cukup jelas untuk semua penjelasan kaitannya dengan proyek terakhir ini? Oke, Anang silahkan. Tidak. Intinya di sini kalian lebih kepada membuat proyek alat sederhana ya, yang prinsip teknologinya itu ada pada konsep listrik dinamis, statis, dan juga kemagnetan dan induksi elektromagnetik. Tidak lebih ke penelitian, tapi kalian misalnya membuat proyek alat sederhana. Itu Anang dan teman-teman. Oke, sama-sama. Ada lagi teman-teman yang lain, silahkan. Ada pertanyaan lain, silahkan. Atau sudah cukup jelas? Cukup jelas, teman-teman? Oke, sudah ya. Oh iya, silahkan, Anang. Oh ya, sangat sangat diperbolehkan, teman-teman. Ya, karena ini kan saya buat memang terbuka. Jadi saya hanya berikan apa istilahnya pengantar dan juga tujuan ya. Sehingga dalam pelaksanaan, dalam pemilihan alat bahan itu sangat saya bebaskan, kalian bisa merancang sendiri ya. Antara satu kelompok dengan kelompok lain yang kebetulan mendapatkan topik yang sama, ketika mau menggunakan alat bahan yang berbeda, mau ada sedikit atau mungkin banyak cara kerja yang digunakan juga berbeda, itu nggak apa-apa. Yang penting gitu ya, nanti ujungnya tadi kalian bisa mengetahui prinsip kerja dari alat sederhana tadi. Yang kedua, kalian bisa mengembangkan atau membuat alat sederhana itu tadi. Bukti bukti bahwa kalian sudah mengembangkan apa? Ya sudah berhasil menunjukkan sesuai dengan cara kerja dari alat itu. Kalau tadi yang elektroskop ya sudah bisa untuk mendeteksi, ya. Kalau tadi yang eh, sel volta ya, maka itu juga sudah bisa menghidupkan LED-nya. Kemudian kalau yang lampu pijar juga lampu pijarnya sudah menyala. Kalau itu tentang motor listriknya, tadi motor listriknya juga sudah bisa bergerak. Nah itu ya, tapi dalam rangka alat bahan dan cara kerjanya itu diberikan kebebasan eh, sekreatif mungkin ya yang bisa kalian lakukan di dalam membuat produk ini. Termasuk nanti penyajian videonya. Ya, penyajian videonya juga sangat tergantung pada kreativitas kalian masing-masing. Oke, saya yakin kalian sudah terbiasalah menyusun sinopsis dan syuting script gitu ya untuk menghasilkan video. Maka silahkan nanti secara mungkin gambaran ya bagaimana rancangan percobaan ini nanti akan kalian lakukan. Nah, maka pada rancangan juga boleh ditambahkan syuting script-nya juga boleh, atau istilahnya mungkin kalian sudah hafal dengan bagaimana menyusun video demonstrasi ya silahkan. Nanti pokoknya kreativitas itu saya serahkan sepenuhnya ke teman-teman. Gitu ya. Gini, Anang dan teman-teman. Oke, untuk pelaksanaan istilahnya minggu depan kita pelaksanaan gitu ya. Tapi kalau seandainya kalian di sela-sela waktu atau sebelum hari Selasa depan mau sambil melakukan juga nggak apa-apa.
gitu ya. Intinya nanti Selasa depan kita coba cek progresnya sejauh mana, atau nanti kalau yang belum mau melaksanakan di Selasa depan juga boleh, atau mau semuanya dilaksanakan di Selasa depan juga boleh. Ya, jadi selama 1 minggu ini kalian merancang dulu sampai kepada misalnya nanti syuting skripnya gitu ya. Kemudian nanti pada hari Selasa kalian melakukan, kalian take misalnya. Kalau nanti belum cukup juga bisa dilanjutkan lagi. Pengumpulannya nanti pada saat hari terjadwal ujian. Hari terjadwal ujian nanti kita tunggu jadwalnya kapan. Itu teman-teman? Nggak buru-buru. Begitu Anang, ada lagi yang bisa ditanyakan atau teman-teman yang lain? Oke, baik. Dari yang lain cukup atau ada lagi? Sudah, Pak. Cukup ya? Pak. Oke, baik. Kalau begitu, maka untuk kuliah hari ini bisa kita cukupkan. Nanti teman-teman silahkan bisa menindaklanjuti dengan kelompok masing-masing, ya, merancang kegiatan project ini plus sinopsis atau syuting script-nya yang nanti akan kalian buat untuk dokumentasi dari kegiatan project ini. Begitu ya teman-teman. Maka dari saya untuk hari ini ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih teman-teman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Pak.